Memperkenalkan, nama saya Charles Domingus dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Information Systems Research Methods, Epistemology, and Applications. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Bab I melakukan penelitian dalam sistem informasi, perjalanan epistemologis. 1. Panagiotis Kanelis, Universitas Ekonomi dan Bisnis Athena, Yunani. Thanos Papadopoulos, Universitas Warwick, Inggris. Di bab pertama bagian ini, Panagiotis Kanelis dan Thanos Papadopoulos menawarkan sebuah perjalanan spektrum perspektif epistemologis dan ontologis dalam sistem informasi, menawarkan kebutuhan latar belakang yang baik bagi peneliti yang harus rajin mengeksplorasi toolkit metode penelitian yang tersedia dan kemudian membuat pilihan. Itu tidak mencoba untuk memecahkan masalah apapun dalam paradigma yang ada atau menghadirkan apapun yang baru, tetapi secara sistematis memeriksa dan menjelaskan himpunan ontologis dan epistemologis yang mendasari asumsi yang mendasari setiap aktivitas penelitian. Setelah diskusi singkat tentang ontologi dan epistemologi, bidang sistem informasi dan paradigma yang mendasarinya dibahas, dan berikut ini adalah analisis positivisme, interpretivisme, dan presentasi pendekatan interpretatif yang dipilih. Karenanya, bab ini berfungsi sebagai pedoman untuk diikuti oleh peneliti yang ingin mengklarifikasi dan mengevaluasi mereka pandangan mengenai asumsi epistemologis dan ontologis, memulai penyelidikan filosofis mereka sendiri. Akibatnya, itu berkontribusi dalam membantu peneliti untuk membangun latar belakang yang kuat, yang valid, dan penelitian yang ketat di bidang sistem informasi harus berlabuh. Bab 2. Pengertian ontologi dan epistemologi dalam penelitian sistem informasi. 35. Francis Chiachua, Universitas Otago, Selandia Baru, dan Politeknik Otago, Selandia Baru. Chonche Garrett, Universitas Korea, Republik Korea. Unsur ontologis dan epistemologis dalam penelitian sistem informasi dikenalkan oleh Francis Chua dan Chonche Garrett. Bab ini menjelaskan bahwa ontologi, epistemologi, dan metodologi saling terkait dalam akar yang dinamis. Ontologi serta epistemologi merupakan anteseden dan konsekuensi dari metodologi. Hubungan yang kompleks ini berdampak pada metodologi yang akan memengaruhi hasil nantinya. Memahami bagaimana ketiga elemen ini dapat dikaitkan satu sama lain dapat membantu peneliti berkembang metodologi yang lebih baik untuk penelitian sistem informasi. Bagian 1.2 Pedoman bab III, sebuah studi teori beralas penerapan sistem perusahaan. Pelajaran yang dipetik dari layanan kesehatan Irlandia. 58 John Law 6, Universitas Cora Dublin, Irlandia. John Donaghy, Universitas Dublin. Trinity College, Irlandia. John Law 6 dan John Donaghy membahas penerapan metodologi teori beralas GTM dalam menangani implementasi sistem perusahaan S dalam layanan kesehatan Irlandia. Secara khusus, bab ini akan bermanfaat bagi para peneliti dan praktisi yang berusaha untuk fokus pada implementasi RPTION dalam organisasi perawatan kesehatan. Ada kekurangan literatur empiris untuk menjelaskan penerapannya GTM untuk penyelidikan IS dalam organisasi perawatan kesehatan. Kevakuman empiris ini bahkan semakin berkurang kapan kami mengalihkan perhatian kami ke implementasi S. Bab ini akan terdiri dari dua bagian utama. Itu bagian pertama memperkenalkan GTM, yang dengan jelas menggambarkan manfaatnya bagi penyelidikan IS. Bagian kedua menyediakan pembaca dengan aplikasi GTM dalam praktiknya. Bab ini dilahiri dengan refleksi tentang GTM sebagai sebuah pendekatan untuk empirisme IS. Bab IV, pendekatan teori kritis untuk alih teknologi informasi ke berkembang dunia dan kritik terhadap asumsi yang dipertahankan dalam sastra. 73 Khalid Al-Mabrouk,
Universitas Queensland Selatan, Australia. Kieran James, Universitas Queensland Selatan, Australia. Bab oleh Khalid Al-Mabruk dan Kieran James ini adalah polemik yang bertujuan untuk menarik perhatian ke masalah yang terkait dengan penggunaan rasionalis ekonomi barat dan pandangan dunia positivistik ketika studi Ingrid transfer masalah di negara berkembang. Secara khusus, penulis menantang penggunaan ekstensif dari istilah sukses dalam literatur lead transfer arus utama yang masih ada, dengan alasan bahwa itu bermasalah untuk beberapa alasan. Riset transfer TI arus utama menggambarkan transfer TI sebagai linear utama, incremental, dan progresif sejalan dengan keyakinan rasionalis ekonomi bahwa air pasang mengangkat semua perahu. Mereka menyarankan teori Marx tentang materialisme dialektis sebagai alternatif dari hegemoni dominan dan dorongan. Bab 5 Tantangan transdisipliner dalam penelitian sistem informasi menuju platform integratif. 88 João Porto de Albuquerque, Universitas Sao Paulo, Brasil. Edward G. Simon, Universitas Hamburg, Jerman. Jan Hendrik Wahloff, Universitas Hamburg, Jerman. Arno Ralph, Universitas Hamburg, Jerman. João Porto de Albuquerque dan rekannya dari Hamburg menjelaskan penelitian itu di sistem informasi bidang IS telah ditandai dengan penggunaan berbagai metode dan landasan teoritis. Ini fakta baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketelitian hasil ilmiah dari penelitian IS dan tentang legitimasi bidang akademik IS. Di sisi lain, sejumlah peneliti IS telah memperdebatkan pandangan itu menghargai keragaman sebagai kekuatan bidang IS. Bab ini mendukung sudut pandang ini dan menganalisis hubungan-hubungan antara penelitian IS dan konsep yang berasal dari perdebatan teoritis seputar transdisipliner. Penulis mempresentasikan hasil dari sekelompok peneliti dari berbagai latar belakang disiplin ilmu terhadap sebuah platform integratif untuk orientasi penelitian IS transdisipliner. Platform Micropolis Pro menyediakan peneliti dengan bahasa yang sama, memungkinkan integrasi dari perspektif yang berbeda, pertukaran pengalaman dan saling pengertian. Mereka juga membahas beberapa masalah praktis yang muncul dari kerjasama transdisipliner dalam penelitian IS. Bagian 1.3 Epistemologi Bab VI Panduan Perjanjian Kerahasiaan untuk peneliti yang menggunakan publik dan swasta sumber sektor 104 Paul D. Whitman, Universitas Lutheran California, AS. Cap L. Johnson, Universitas Lutheran California, AS. Bab ini oleh Paul Whitman dan Cap Johnson menyediakan seperangkat pedoman untuk membantu sistem informasi, meminta para peneliti dalam membuat, menegosiasikan, dan meninjau perjanjian kerahasiaan dengan berkonsultasi dengan penasehat hukum yang tepat. Ini juga meninjau penggunaan perjanjian kerahasiaan dalam penelitian akademis lingkungan dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif sektor publik dan swasta. Peneliti akademis aktif, praktisi industri, dan penasehat hukum perusahaan semuanya memberikan masukan pedoman yang disusun. Bibliografi beranotasi dan tautan disediakan untuk tinjauan lebih lanjut. Bab 7 Penelitian multi kasus terapan dalam proyek penelitian metode campuran, peningkatan pembaruan konfigurasi pelanggan, 120 Slinger Jansen, Universitas Utrecht, Belanda. Sjaak Brimkemper, Universitas Utrecht, Belanda. Slinger Jansen dan Sjaak Brimkemper prihatin bahwa meskipun sistem informasi sedang jatuh tempo daerah penelitian, laporan studi kasus sistem informasi umumnya tidak memiliki deskripsi metode yang luas, pertahanan validitas, dan jarang dilakukan dalam proyek penelitian multicase. Ini mengurangi kemampuan untuk membangun teori dalam penelitian sistem informasi menggunakan laporan studi kasus. Dalam bab ini, mereka menawarkan panduan garis, contoh, dan peningkatan untuk studi multicase. Jika peneliti sistem informasi sesuai pedoman ini, lebih banyak laporan studi kasus dapat diterbitkan, meningkatkan penelitian yang berkembang pesat bidang sistem informasi. Bab VII Penelitian sejarah di bidang sistem informasi, dari pengumpulan data untuk penciptaan teori,
140 Erjamustonen Olila, Lappeenranta University of Technology, LUT, Finlandia juga Ikonen, Universitas Teknologi Helsinki, Finlandia. Bab ini oleh Erjamustonen Olila dan juga Ikonen memberikan metodologi, teorikal, dan pedoman praktis bagi peneliti sistem informasi, untuk melakukan studi sejarah. Studi ini menunjukkan bagaimana teori baru dapat ditemukan secara induktif dari studi sejarah menggunakan pedoman metodologi dari peneliti sebelumnya, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara semi terstruktur, arsip-arsip, dan berita terbitan, dan menggunakan metode analisis data baru dari pembelajaran dan sistem cerdas, seperti self-organizing maps, SOM digabungkan dengan U-matrix dan pemodelan jaringan Bayesian. Bab ini juga menguraikan manfaat, yang utama permasalahan, karakteristik, dan implikasi dari penelitian sejarah di bidang sistem informasi. Akhirnya beberapa arahan penelitian diberikan untuk penelitian sejarah. Bab 8 Penelitian sejarah di bidang sistem informasi, dari pengumpulan data untuk penciptaan teori. 140 Erjamustonen Olila, Lappeenranta University of Technology, LUT, Finlandia juga Ikonen, Universitas Teknologi Helsinki, Finlandia. Bab ini oleh Erjamustonen Olila dan juga Ikonen memberikan metodologi, teorikal, dan pedoman praktis bagi peneliti sistem informasi, untuk melakukan studi sejarah. Studi ini menunjukkan bagaimana teori baru dapat ditemukan secara induktif dari studi sejarah menggunakan pedoman metodologi dari peneliti sebelumnya, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara semi terstruktur, arsip-arsip, dan berita terbitan, dan menggunakan metode analisis data baru dari pembelajaran dan sistem cerdas, seperti self-organizing maps, SOM digabungkan dengan U-matrix dan pemodelan jaringan Bayesian. Bab ini juga menguraikan manfaat, yang utama permasalahan, karakteristik, dan implikasi penelitian sejarah di bidang sistem informasi. Akhirnya beberapa arahan penelitian diberikan untuk penelitian sejarah. Bab 9 Pendekatan multimetodologi untuk mempelajari pengembangan sistem di organisasi perangkat lunak. 162 Päivi Ovaska, Universitas Sains Terapan South Karelia, Finlandia. Pengembangan sistem skala besar adalah aktivitas kompleks yang melibatkan sejumlah ketergantungan orang wajah bekerja bersama. Hanya sedikit studi yang berkonsentrasi pada koordinasi kegiatan pengembangan dalam konteks organisasi mereka. Studi penelitian Päivi Ovaska mencoba mengisi setidaknya sebagian dari celah ini dengan studying bagaimana proses pengembangan sistem dikoordinasikan dalam praktiknya. Penelitian tersebut menggunakan multimetodologi pendekatan untuk menafsirkan koordinasi proses pengembangan sistem dalam organisasi perangkat lunak kontemporer Zaption di Finlandia. Metodologi didasarkan pada pendekatan studi kasus empiris di mana tindakan, konsepsi, dan artefak praktisi dianalisis menggunakan prinsip dalam kasus dan lintas kasus. Dalam ketiga fase penelitian, yaitu koordinasi multisite, pemahaman kebutuhan, dan bekerja dengan metode pengembangan sistem, baik metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memahami koordinasi dalam pengembangan sistem. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengembangan sistem kontemporer sangat kompleks dan lebih didorong oleh peluang dari yang saat ini diakui oleh para peneliti. Bagian yang paling menantang dari proses penelitian adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, karena kurangnya multimetodologis pekerjaan yang dilakukan dalam disiplinis. Bab 10 Evaluasi kegunaan memenuhi desain kasus bis Alvis tanda merek dagang. 183 Judith Schmons, Out University, Selandia Baru. Andrew Conner, Universitas South, Selandia Baru. Metode evaluasi kegunaan berlimpah dalam literatur. Namun, tampaknya ada minat baru dalam pengujian kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan upaya baru untuk mencerminkan kegunaan prinsip desain di seluruh proses pengembangan perangkat lunak.
Dalam bab ini, Judith Schmons dan Andrew Connor memeriksa salah satu contoh pengujian kegunaan dari sudut pandang praktik industri pioner dan merefleksikan bagaimana metode evaluasi kegunaan dipersepsi oleh pengembang perangkat lunak sistem berbasis konten dan mendiskusikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menyatukan kegunaan teori dan metode evaluasi kegunaan protokol yang digunakan oleh praktisi. Secara khusus penulis gunakan metode prototipe simulasi dan protokol Chokalot untuk membantu pengembangan perangkat lunak kecil perusahaan untuk melakukan pengujian kegunaan. Mereka mengusulkan beberapa masalah yang muncul dari pengujian kegunaan dari perspektif para peneliti dan praktisi dan mendiskusikan pemahaman mereka tentang pengetahuan transfer yang terjadi di antara keduanya. Bab 11 Suatu bentuk analisis metodologi sistem lunak untuk pemeliharaan sistem informasi. 197 Ivan Kawailai, Universitas Sains dan Teknologi Macau, Cina. Joseph M. Mula, Universitas Queensland Selatan, Australia. Metodologi sistem lunak (SSM) telah digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi analisis kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai bentuk SSM untuk perangkat lunak development telah dikembangkan dan diperiksa di lingkungan yang berbeda oleh peneliti yang berbeda. Sana adalah sedikit penelitian atau aplikasi yang dapat mengidentifikasi penggunaan SSM dalam pemeliharaan perangkat lunak. Ivan Lai dan Joseph Mula mengembangkan model SSM untuk pemeliharaan perangkat lunak sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan Bab 12 Ilmu Desain, Studi Kasus dalam Rekayasa Ulang Sistem Informasi. 210 Raul Valverde, Universitas Concordia, Kanada. Mark Toleman, Universitas Queensland Selatan, Australia. Lilian Chattersteel, Universitas Queensland Selatan, Australia. Baru-baru ini, banyak organisasi telah menyadari keterbatasan sistem warisan mereka untuk beradaptasi persyaratan teknis baru. Tren menuju aplikasi e-niaga, kemandirian platform, penggunaan ulang kemampuan komponen Perdobelot, kapasitas untuk konfigurasi ulang, dan keandalan yang lebih tinggi turut andil kebutuhan untuk memperbarui sistem saat ini. Akibatnya, sistem lama perlu direkayasa ulang menjadi baru sistem berbasis komponen. Bab 13 Menganalisis penggunaan sistem informasi di industri logistik. 225 Sally Graham Harrell, Nanyang Technological University, Singapura. Carmen Kamenli, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Kegiatan logistik di suatu perusahaan terdiri dari berbagai macam proses mulai dari perencanaan dan melaksanakan aliran dan penyimpanan material, pelayanan, dan informasi mulai dari titik asal dan berakhir pada titik konsumsi. 2.1 Bab 14 Investigasi empiris faktor sukses kritis untuk menerapkan business intelligence system di berbagai organisasi manajemen aset rekayasa. 247 William Yeoh, Universitas Australia Selatan, Australia. Jenggao, Universitas Australia Selatan, Australia. Andy Koronios, Universitas Australia Selatan, Australia. Organisasi Manajemen Aset Teknik (AMO) semakin termotivasi untuk menerapkan bisnis sistem intelijen (BI) dalam menanggapi lingkungan informasi yang tersebar dan persyaratan kepatuhan MENS. 2.1 Bab 15 Adopsi Electronic Data Interchange (EDI), sebuah studi UKM di Singapura. 272 Pingley, Roche Consulting International, Singapura. Joseph M. Mula, Universitas Queensland Selatan, Australia. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa tampaknya hanya ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang adopsi EDI oleh UKM, khususnya di Singapura. 2.12 Bab 16 Penggunaan Sistem Informasi Geografis (GIS) telah menjadi perhatian besar akhir-akhir ini.
Banyak sekali aplikasi GIS diperkenalkan kepada orang-orang biasa dan bukan ahli komputer melalui mesin yang mereka gunakan sehari-hari seperti mobil, GPS, seluler, sistem lokasi, internet, sistem lokasi dan pemandu arah, dan orang lain. Google Earth, aplikasi online gratis, adalah salah satu sistem geografis online yang mendukung video pengguna dengan berbagai fungsi untuk menjelajahi tempat manapun di bumi. Perangkat lunak menggunakan internet untuk terhubung ke database dunia online dan melakukan perjalanan dalam hitungan detik antar kota. Bab 17 Teknologi web semakin diadopsi untuk pengembangan aplikasi publik dan pribadi karena banyaknya keuntungan intrinsik. Bab 18 Pemasaran seluler 328 Kazuhiro Takeyasu, Universitas Prefektur Osaka, Jepang. Akhir-akhir ini, telepon seluler yang mampu mengakses internet sedang berkembang pesat di Jepang. Pertama, Kazuhiro Takeyasu memeriksa fungsi dan fiturnya. Bab 19 Masalah umpan balik, pembalasan, bukti dari eBay dan usulan solusi 342 ROS Amalaga, Universitas Negeri Montclair, AS. Lelang online adalah cara yang semakin populer untuk menyelesaikan transaksi elektronik. Banyak yang online situs lelang menggunakan beberapa jenis sistem reputasi umpan balik, di mana pihak dalam transaksi dapat menilai masing-masing lain. Namun, umpan balik pembalasan mengancam untuk merusak sistem ini. Terjadi umpan balik pembalasan ketika salah satu pihak dalam transaksi percaya bahwa pihak lain akan memberikan umpan balik negatif jika mereka lakukan yang sama. Ros Malaga memeriksa data yang dikumpulkan dari eBay untuk menunjukkan umpan balik pembalasan itu ada dan untuk mengkategorikan masalah. Solusi sederhana untuk masalah umpan balik pembalasan umpan balik escrow dijelaskan. Kesimpulan, buku ini menjelaskan tentang sistem secara prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 2. Konsep dasar penggunaan sistem komponen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah 3. Sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut. Dalam pembuatan sebuah sistem, sudah selayaknya kita mengenal sistem apa yang sedang dibangun, mengenal elemen serta prosedurnya, dan mengetahui tujuan serta sasaran dari sistem yang kita buat, serta memfokuskan pada informasi apa serta seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini akan menunjang kemajuan sistem yang akan dibuat.